Makanya kata kelenteng itu asalnya dari kerentang. Keren itu tamu, tang itu aula. Jadi aula untuk tamu. Aula untuk tamu. Jadi tamu itu beristirahat di situ. Kemudian berjalan nyawa itu menjadi ciao rentang. Ciao rentang itu adalah ciao mengajarkan orang untuk berbuat baik. Jadi ada altar, mereka sembahyang, kemudian diajari lagi bahwa ini ada altar, kita harus berbuat baik loh sesama manusia. Jadi mulailah kata itu menjadi kelenteng. Dialek Indonesia mungkin agak susah ngomong ke rentang, jadi kelenteng. Merayakan Imlek sejatinya adalah merayakan kebinekaan dalam kedamaian. Di negeri ini, Imlek tidak hanya menjadi renungan bagi orang-orang Tionghoa, tetapi juga oase bagi mereka yang meyakini kedamaian dan kebaikan sebagai tujuan interaksi antar manusia. Makna Imlek melintasi batas-batas etnis dan agama karena telah menjadi bagian dari interaksi antar budaya. Dalam sejarah panjangnya, tradisi Imlek merupakan perayaan musim semi. Usia tradisi ini sudah lebih dari 3.800 tahun, tepatnya dimulai pada masa pemerintahan dinasti Shang. Pada perkembangannya, sejak zaman pemerintahan Kaisar Wudi dari masa dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi, penetapan tahun baru Imlek mulai mengikuti kalender Cina berlanjut hingga kini. Imlek menjadi ruang bersyukur dalam tradisi masyarakat Cina yang pada masa awalnya bersandar pada kultur agraris. Seiring waktu, Imlek menjadi ritual budaya, dirayakan sebagai bagian dari budaya komunitas Tionghoa di seluruh dunia. Perayaan Imlek tentunya tak lepas dari ritual peribadatan. Di hari Imlek, semua umat berbondong-bondong beribadat di kelenteng. Bagi kalian yang menyukai bangunan heritage, ternyata ada satu lokasi tempat ibadah yang bisa dikunjungi saat berkunjung ke Palembang. Salah satunya Kelenteng Kuam Im atau Kelenteng Tri Dharma Chandra Nadi yang sudah ada sejak tahun 1773. Kelenteng ini berdiri pada masa Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial Belanda. Boleh dibilang Kelenteng Chandra Nadi yang berada di kawasan 10 Ulu ini adalah yang tertua di Palembang. Kalau kita berada dari sisi dermaga Pasar 16 Ilir, akan langsung terlihat dari seberang sebuah bangunan merah menyala di sisi Sungai Musi. Ornamennya khas Tiongkok dengan dua patung naga di gapura. Dari sekian banyak kelenteng yang tumbuh subur di Palembang, kelenteng yang berlokasi di daerah 10 Ulu ini selalu ramai didatangi oleh umat Buddha dan Konghucu. Tempat ini juga digelar prosesi ibadah masyarakat Tionghoa di Palembang, mulai dari ulang tahun dewa atau acara sosial lainnya. Jika kalian penasaran dengan tempat ibadah atau kelenteng Kuam Im, ada beberapa cara menuju kelenteng tersebut mulai dengan jalur darat atau sungai. Kalau kita melalui jalur darat, kita akan menyeberangi jembatan Ampera, lalu lurus ke Jalan Gubernur Ahmad Bastari, kemudian berbalik arah jalan di bawah jembatan Ampera. Selanjutnya menuju Jalan Perikanan. Posisi kelenteng berada di tepian jalan sebelum menuju dermaga 10 Ulu. Selain itu, bisa juga melalui jalur sungai dengan naik perahu ketek dari bawah jembatan Ampera dari dermaga 16 Ilir atau depan pasar 16 Ilir, atau bisa juga melalui dermaga Benteng Kuto Besar. Biaya naik perahu ketek ini berkisar 10 sampai 20 ribu per orang, tergantung kemahiran tawar-menawar. Kelenteng tertua di Palembang ini dibangun di perkampungan 10 Ulu karena di sana terdapat makam seorang panglima Palembang keturunan Tionghoa bernama Jun Singkong atau biasa disebut Ape Tulong. Dia beragama Islam. Menurut mitos, orang yang berziarah di sini akan mendapatkan keberkahan atau terbebas dari penyakit. Kelenteng Chandra Nadi ini digunakan umat dari 3 agama dan kepercayaan untuk berdoa. Ketiga agama dan kepercayaan yang diakomodasi di kelenteng ini adalah Buddha, Tao, dan Konghucu. Kali ini kami berkesempatan berbincang dengan salah satu pengurus kelenteng yaitu Cik Harun. Pria yang juga menjabat Ketua DPD Walubi Provinsi Sumatera Selatan banyak bercerita kepada kami. Jadi perayaan Imlek di Palembang sama seperti di tempat-tempat lain lah. Perayaan ini adalah perayaan komunitas untuk orang-orang keturunan Tionghoa. Jadi dulunya kalau di negara di Tiongkoknya itu kan Imlek itu artinya perubahan musim semi ya. Perubahan musim dingin ke musim semi.
pada saat musim dingin itu kan semua aktivitas kan tidak bisa dikerjakan. Mau bercocok tanam juga tidak bisa karena salju semua, apalagi di utara suhunya ekstrim. Makanya setelah musim dingin itu berakhir, masuklah di musim semi, saat itulah bunga-bunga mulai bermekaran. Orang bergembira keluar dari rumah, menyambut dengan sukacita bahwa selama terkukung dengan 3 bulan terakhir itu mereka udah bebas. Nah disitulah mereka keluar, hidupkan percon, kemudian kasih sukacita semua lah. Jadi nah disitulah awal mulanya perayaan Imlek. Perayaan itu. Kalau untuk Palembang sendiri kan gimana? Ya di perayaan seperti situ, di mana ada komunitas Tionghoa, walaupun di Palembang di negara juga sama serentak. Okay. Jadi dia hitungannya dari penanggalan Tionghoa ya, Imlek tanggal 1 bulan 1. Jadi masuk tanggal 1 itulah mulainya perayaan Imlek. Jadi tahun jatuhnya tanggal 12 Februari. Kalau untuk sejarah pembangunan kelenteng pertama ini sebagaimana itu kok? Yang khususnya kelenteng Kuan Im ini. Jadi kalau di kelenteng Kuan Im sejarahnya kalau kita lihat dari beberapa situs-situs resmi itu ada berdirinya tuh 1773, jadi abad ke-17. Mulanya kelenteng kecil. Karena mulanya itu kelenteng itu biasanya tuh yang tua-tua tuh ada di pesisir sungai. Jadi kalau dulu Palembang khususnya Kerajaan Sriwijaya kan dulu kan sangat terkenal di luar negeri. Nah banyak pendatang-pendatang khususnya dari Cina itu datang juga sampai ke sini. Waktu datang ke sini kan sarana angkutan ya pasti melalui laut kan, melalui laut dan sungai. Kapal itu ialah kapal-kapal itu. Jadi andalannya mereka tuh ya semua pakai layar, tidak ada mesin pada saat itu. Jadi mengandalkan kekuatan angin. Navigasinya juga mengandalkan bintang yang di langit. Jadi itulah jadi barometer kompas mereka mau arah kemana. Nah, jadi singkat kata sampailah mereka di Kerajaan Sriwijaya ini. Nah sudah sampai di sini, biasa dalam kapal itu di perantau-perantau seperti itu, saudara-saudara itu kan ada altar di kapal itu untuk mereka doa selama perjalanan dari negara Cina ke sini atau dari tempat lain mereka tuh aman. Jadi mereka selalu berdoa di kapal itu, dijauhkan dari mara bahaya, gelombang laut yang besar, topan segalanya. Mereka mintanya di situ kan. Nah, jadi sudah sampai di sini, selamat. Ya, tempat untuk beristirahat di mana? Tidak ada tempat bisa. Mereka carilah tempat yang terdekat dengan sungai. Karena kalau mau bawa properti kan terlalu jauh. Kalau mau tengah hutan kan. Jadi itu mereka Mereka bangun dia tempat-tempat kecil, kemudian mereka beristirahat di situ. Mereka sekiranya sudah pas di tempat itu, turut mereka yang altar-altar itu ditaruhlah di situ. Makanya kata kelenteng itu asalnya dari kerentang. Keren itu tamu, tang itu aula. Jadi aula untuk tamu. Aula untuk tamu. Jadi tamu itu beristirahat di situ. Kemudian berjalannya waktu menjadi ciao rentang. Ciao rentang itu adalah ciao mengajarkan orang untuk berbuat baik. Jadi ada altar, mereka sembahyang, kemudian diajarilah bahwa ini ada altar, kita harus berbuat baik loh sesama manusia. Jadi mulailah kata itu menjadi kelenteng. Dialek Indonesia mungkin agak susah ngomong ke rentang. Jadi memasuki halaman kelenteng Chandranadi, aroma dupa, hio, wangi langsung menusuk ke hidung. Dupa sebagai salah satu sarana yang dipercaya sebagai penghubung ke Tien. Dalam arti Tien disebut langit atau sebagai Tuhan. Melangkah masuk ke dalam, kita akan bertemu dengan altar-altar dewa mulai dari altar Dewi Makopo atau penguasa laut, juga disebut sebagai dewi yang menguasai setan dan iblis, dan altar Dewi Kuan Im atau penolong orang yang menderita sudah tersusun secara berurut. Padatnya kunjungan kelenteng ini paling ramai dikunjungi pada saat tanggalan Cina, pada tanggal 1 dan 15. Banyak yang datang untuk memanjatkan doa permohonan dan ucapan syukur. Sehingga bagi kamu yang sedang berkunjung di Palembang, jangan lewatkan menilik sejarah dan bangunan lama kelenteng tertua di Palembang. Sebentar lagi umat Buddha dan Konghucu akan merayakan Imlek yang merupakan perayaan Tahun Baru Imlek. Tiap tahunnya, kelenteng ini selalu memiliki acara untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Dimulai dari mendekorasi halaman parkir dengan serba lampion merah, dan malamnya dilanjutkan dengan pertunjukan barongsai sebagai pertanda rejeki masuk.
Warga sekitar, termasuk para pengunjung, bisa ikut menikmati atraksi yang ada di kelenteng, sehabis memanjatkan doa dan permohonan. Di tahun baru Imlek 2021, ada hal yang berbeda tentunya karena pandemi COVID-19 yang melanda, bukan hanya di Indonesia, juga dunia. Tapi kalian tetap dapat berkunjung ke kelenteng, selain untuk berdoa, juga bisa untuk berfoto kenangan, karena pengurus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Harun juga menghimbau agar peringatan Tahun Baru Imlek 2572 yang jatuh pada 12 Februari 2021 dapat dilakukan dengan cara-cara baru. Jadi persiapan Imlek sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Cuman suasana Imlek tahun ini sedikit agak tidak nyaman. Karena kita diliputi dengan pandemi yang sampai sekarang kita belum tahu kapan dia berakhir. Untuk protokol kesehatan, sebelum Imlek ini awal mulainya sudah mulai ada pandemi ya, kami kelenteng-kelenteng sudah mulai ada persiapan misalnya seperti cuci tangan, pakai masker, kemudian ngecek suhu tubuh itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari itu, udah 6 bulan yang lalu sudah kita siap. Cuman memasukin Imlek ini kita perkuat lagi, kita tambah lagi ada 7 kamu dilihat nanti di kelenteng Kuan ini ada 7 tempat cuci tangan di luar kelenteng. Jadi kita udah siapin 7, kemudian nanti juga di dalam ini ada beberapa petugas untuk mengontrol suhu tubuh. Kita juga ada petugas yang mengontrol kalau sekiranya di dalam itu tidak rame, mungkin umat yang di luar itu jangan masuk dulu. Jadi kita kontrol sampai di situ. Berarti sampai tidak boleh ada kerumunan ya, Ko? Betul, tapi intinya juga kerumunan di tempat ibadah bukan kerumunan secara umum ya. Ini mereka kerumunan untuk mereka sembahyang kan. Mereka beribadah menurut urutan. Iya. Biasanya dari sini, dari tempat nomor 1, kedua, ketiga, 4, tapi bukan dalam arti berkerumun sengaja untuk berkerumun. Mereka berjalan sesuai rute untuk menancapkan garu-garu itu. Tapi tetap dengan protokol kesehatan tetap kita. Iya, tetap kita jalanin tetap protokol kesehatan. Jadi sekuat apapun protokol kesehatan yang kita siapkan, kalau umatnya tidak sadar juga kita juga susah. Iya, jadi kembali lagi ke umatnya ya, kembali ke personnya. Betul. Saya optimis kok. Tahun depan setelah vaksin ditemukan, sudah disuntikkan, paling tidak membuat kita juga agak sedikit kebal. Tapi kita juga jangan lalai. Bukan berarti vaksin itu segalanya. Ya, paling tidak herd immunity sudah terbentuk. Kalaupun terpapar tidak separah tampak divaksin gitu. Jadi kita juga sangat berterima kasih kepada pemerintah bahwa sudah sebagian orang udah banyak disuntik. Jadi kita juga menunggu. Dan kita juga menghimbau jangan takut juga disuntik dengan vaksin itu agar kita semua bisa menikmati tahun kerbau ini lebih enak. Bisnis sudah mulai lagi gejolak, bisnis lagi lancar. Itu harapan kita. Tetap optimis lah, Ko ya. Harus optimis.